Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita persiapan dulu ya. Kalau ada sampah dikutip dan dibuang ke tempat sampah supaya kita nyaman di dalam ruangan ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, terlebih dahulu berdoa dulu ya. Ya Pak. Mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak absen dulu ya. Rahel Lina, Hadir Pak. Jan Putra. Tidak hadir Pak. Siapa yang tahu kenapa dia? Sakit dia Pak. Oh ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Ida Ivana, Hadir Pak. sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak? Tentang uang Pak. Kira-kira apakah itu uang dan fungsinya itu apa sih? Saya Pak. Oke, Rahel. Uang adalah alat tukar yang diterima oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli dan juga sebagai alat pembayaran jual beli barang dan jasa. Dan uang juga digunakan untuk membayar utang. Dan fungsinya adalah sebagai alat tukar dan satuan hidup. Oke, jadi masih paham ya dan masih melekat di pikiran kita apa itu uang. Sekarang kita beralih ke pasar modal. Pasar modal ini juga masih ada hubungannya dengan uang. Jadi sebelum kita mengetahui pasar modal, kita juga harus tahu tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pertama, kita harus mengetahui apa arti dari pasar modal itu sendiri. Kemudian peranannya apa sih untuk kita mengetahui pasar modal itu. Kemudian kita harus mengetahui juga instrumen atau produk-produk apa saja yang diperjualbelikan di pasar modal. Dan yang keempat, kita harus tahu pelaksanaannya itu siapa saja. Pelaku dari pasar modal itu kan banyak. Jadi kita harus tahu siapa saja dan mekanismenya. Syukur-syukur mekanismenya bisa kita terapkan di beberapa tahun ke depan kita menjadi investor. Kemudian kita masuk ke pasar modal. Pengertian dari pasar modal, yang pertama itu pasar. Pasar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pasar itu Kita sering ke pasar nggak? Tiap pagi, mungkin tiap hari Minggu kita ngantar ibu kita ke pasar itu, kita ngapain sih? untuk membeli barang Pak. Boleh. Pasar biasa itu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi, dan pasar biasa itu terbagi dua, yaitu pasar tradisional dan yang kedua pasar modern. Ini sebagai awalan ya, sebagai awal tentang pasar. Tapi beda dengan pasar modal. Kalau pasar modal ini tempat permintaan dan penawaran. Tetapi yang diperjualbelikan itu bukan barang-barang seperti daging, buah-buahan, sayur-sayuran, tidak. Tetapi untuk pasar modal sendiri ini ada produk-produk lain yang bisa untuk jangka panjang, untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan, seperti itu. Ini tentang pasar modal ya. Produknya itu berbeda, produknya itu bukan pangan. Nah, kemudian di pasar biasa itu ada jenis-jenisnya kan. Ada tradisional, ada modern. Tetapi jika pasar modern itu ada 2 jenis, yaitu pasar sekunder dan pasar perdana. Nah, yang pertama ini pasar perdana dan yang kedua
pasar sekunder. Kira-kira pasar itu apa sih? Perdana itu apa sih? Perdana itu yang pertama, Pak. Ya bisa juga perdana itu awal, pertama kali. Jadi pertama kali itu investor menawarkan diri, kemudian masuk ke pasar sekunder. Setelah perdana selesai, kita masuk nih ke pasar sekunder. Ini udah termasuk kejual beli yang sah. Kalau pasar perdana ini masih tawar-menawar, tapi ketika prosedur itu udah sah, udah masuk jual belinya, udah masuk ke perusahaan-perusahaan bursa efeknya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke peranan atau fungsi. Peranan dari pasar modal kira-kira apa, dan udah tahu belum pasar modal itu fungsinya apa sih buat kita dan investor yang lain? Ida mungkin tahu salah satu aja. Menciptakan lapangan pekerjaan. Boleh. Peranan juga bisa untuk masuk ke pekerjaan. Kemudian ada pemerataan pendapatan, bisa meningkatkan pendapatan negara juga, dan lain sebagainya. Itu masih banyak, berarti bisa dibaca lagi nanti di buku ya. Tadi udah dibahas di awal produk di pasar modal ini kan berbeda dengan produk di pasar biasa. Nah, di pasar modal ini produknya ada 5, yaitu ada saham, ada waran, ada reksadana, ada obligasi, dan ada right issue. Nah, untuk pengertian penjelas fungsi-fungsi, contoh-contohnya itu nanti tugas kalian di akhir. Nanti Bapak jelaskan tugas kalian itu apa. Setelah kita mengetahui produk-produknya, kita juga harus tahu kira-kira pelakunya itu siapa aja sih. Plan di pas muda itu apa aja. Nah, pelakunya itu ada emiten, yaitu pihak yang menawarkan kepada, misal Bapak nih sebagai emiten, Bapak menawarkan kepada Rahel mau beli saham nggak, seperti itu. Kemudian yang kedua ada investor, dan investor itu kita yang memberikan modal. Investor itu juga bisa dari perorangan, bisa dari institusi, bisa dari badan usaha, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di tujuan terakhir kita akan mengetahui tentang mekanisme transaksi pasar modal. Jadi syukur-syukur bisa kalian terapkan beberapa tahun ke depan. Mungkin after study kapan bisa belajar tentang mekanismenya bagaimana, seperti itu. Tapi mekanisme ini nantinya yang menjadi tugas kalian. Jadi tugas kalian untuk minggu depan ada banyak. Nanti di akhir setelah kita membentuk kelompok untuk berdiskusi. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok diskusi. Saya akan membagi 2 kelompok, Ryan dan Ida. Coba ditulis menurut kelompok masing-masing, apakah itu saham, baru waran, reksadana,
obligasi, dan right issue. Bapak kasih waktu 10 menit setelah selesai menulis jawabannya, satu per orang memberi tanggapannya masing-masing ya. Kawan, kau ada berapa? 5. Aku saham. Aku dah 3 orang. Gak harus dituliskan. Kau saham, obligasi, saham, waran sama obligasi. Berarti derivatif tadi. Kenapa derivatif tadi? Harus ditulis. Coba kalau bisa. Berarti kayak gini apa aja deh. Iya bagus sekali kau masih. Ini kan ada serius di pas waktu itu. Sudah. Sudah. Sudah Pak. Baiklah, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Pertama dari Ida. Menurut saya, reksadana itu ialah suatu kelompok investor membeli produk pasar modal seperti obligasi, saham atau produk lainnya. Itu merupakan contoh produk dari reksadana. Tidak sembarang orang bisa mengelola produk pasar modal ini. Lebih tepatnya adalah perusahaan investasi yang sudah profesional melakukan pengelolaan terhadap produk reksadana. Jawaban dari Rahel. Menurut saya, produk saham seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saham adalah produk yang ada pada pasar modal. Saham diperjualbelikan dalam bentuk sertifikat sebagai bukti atas kepemilikan perusahaan. Pada pasar modal, saham yang ada diperjualbelikan menurut satuan Ramulo. Dan ada 2 jenis saham yang ditawarkan, yaitu saham biasa serta saham preferred. Oke, yang kalian katakan
situ semua benar. Jadi misalnya kalian setelah studi pengen main saham di bursa efek dan di obligasi, itu banyak peluang. Jadi kalian nanti kan sekarang minimal 100.000 udah bisa beli saham. Jadi kalian bisa masukkan uang kalian itu misalnya untuk beli saham Indofood, beli saham sama apa ya, Coca-Cola. Kalau Indofood itu sekarang lagi mereka menurunkan sahamnya karena supaya yang kayak kalian bisa beli saham mereka, jadi kalian bisa main saham. Ya, segitulah sekilas pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak.